Hai penonton Sisi Terang, namaku Tom, dan hari ini aku punya pertanyaan untukmu. Apa kamu tahu bahwa robot peliharaan akan hadir di satu dari tiap dua rumah di masa depan yang bisa diprediksi? Bentuknya mirip kayak anjing biasa, cuma lebih robotik. Robot ini juga akan berteman baik dengan anjing beneran. Jika kamu penasaran apa hari ini ada robot-robot yang terinspirasi oleh hewan, aku akan menjawab pertanyaanmu. Kecoa. Suka nggak suka, mereka tinggal di sini. Lihat kaki-kaki dan tempurung kerasnya itu. Nyeremin banget sih. Tapi kecoa sudah ada selama 400 juta tahun. Jadi dugaanku kecoa nggak akan kemana-mana. Hewan ini juga sangat cepat. Bisa nggak? Kecoa perlu waktu sampai 1 jam untuk jalan sejauh 5 km. Lumayan ngebut juga ya geraknya. Nggak cuma itu, karena kecoa bisa menahan nafas di bawah air sampai 40 menit. Punya lubang kecil, kecoa bisa masuk karena tubuhnya yang lunak dan jelas juga secepat kilat. Langsung sampai deh. Kemampuan adaptasinya begitu tinggi hingga kamu bisa menekannya dengan kekuatan 900 kali bobot tubuhnya dan cangkangnya tak akan tergores sedikit pun. Percaya deh, hewan ini susah banget dibasmi. Jadi nggak heran kalau ilmuwan pengen bikin robot mirip kecoa. Tubuhnya tahan banting. Peneliti dari UC Berkeley telah mencobanya. Mereka bikin CRAM, atau singkatan dari Compressible Robot with Articulated Mechanism. Robot ini seukuran telapak tangan dan didesain agar bisa menjalankan tugas seperti kecoa. Rangka luarnya berbahan plastik yang saling terhubung untuk nyusup ke berbagai tempat. Tujuan utama proyek ini adalah menjalankan misi SAR. Udah sana pergi aja robotnya Ramin. Masih soal hewan kecil, NASA telah terinspirasi oleh cacing. Hewan ini memang berada di dasar rantai makanan, tapi versi robotnya enggak. Robot ini dibikin untuk menjelajahi tempat super dingin yang nggak bisa dijangkau manusia, terutama di Gunung Elbrus, Antartika. Ngebayanginnya aja udah kerasa dingin. Tapi gerakannya nggak mirip cacing sih. Kedua ujungnya dipasangi sekrup. Dan bagian ini selalu nempel ke dinding tiap kali bergerak. Tapi ini nih yang istimewa. Tiap kali nempel di dinding, robot cacing ini ngumpulin data. Menurut NASA, robot ini bisa dikembangin lagi untuk menjelajahi ruang angkasa. Berarti nggak akan ada lagi cacing es dong? Mungkin akan mirip kayak cacing antariksa. Wah, pasti bakal jadi cacing pertama yang keluar bumi. Jangan lupa pakai helmnya. Di dalam gua ini ada kelelawar. Tubuhnya mirip vampir setelah berubah bentuk. Tidur kebalik, bergelantung di bebatuan. Lihat tuh, sayapnya hitam dan indah. Misterius, tapi menawan. Ini dia, robot kelelawar kita. Itu bukan mobil Batman, tapi robot kelelawar. Namanya juga kelelawar robot. Beratnya nggak seberapa sih. Ukurannya juga kecil, tapi keren banget. Sayapnya bisa mengepak selentur sayap kelelawar asli. Tim yang ngembangin robot ini harus bikin selaput silikon khusus agar gerakannya lentur. Robot kelelawar ini juga sangat hemat energi, sehingga kemungkinan bisa terbang dalam waktu lama. Mirip-mirip kayak kelelawar asli yang terus terbang. Kita beralih ke laut yuk. Nah, robot yang kamu lihat ini adalah ikan. Dan ternyata robot ini juga tinggal di dekat ikan. Robot ini bernama Sophie dan tampilannya mirip banget kayak ikan. Setengah tubuhnya terbuat dari silikon dan karet, dan setengah lagi dari perangkat elektronik. Bagian depannya dicetak 3D untuk naruh komponen elektronik. Dan menariknya, konstruksi robot ikan ini bisa nabrak objek apa aja, tapi nggak ngerusak atau melukai makhluk hidup laut di situ. Sip, tapi apa untungnya si Sophie nyeruduk kawanan ikan lain kan? Aneh juga kalau di robot tiba-tiba nyari gara-gara. Oke, yang ini juga menarik. Cara mengendalikan robot ini adalah dengan stick Super Nintendo. Jadi, kalau kamu suka sama video game kayak aku, kamu pasti bakal suka. Tapi kenapa Sophie nggak tenggelam saat berada di dasar laut ya? Nah,
Robot ini sebetulnya punya pengontrol daya apung di tubuhnya. Perangkat ini bisa bikin si pengendali buat menaikkan dan menurunkan Sophie. Oh iya, selain itu, penampilan Sophie jadi makin menawan karena punya lensa mata di bagian depan. Cheetah bisa lari super ngebut dengan kecepatan 104-112 km per jam. Langsung ngebut! Binatang darat tercepat sih ya. Saat balapan dengan mobil yang lagi melaju, larinya mungkin bisa dari 0 sampai 100 km per jam lebih ngebut. 3, 2, 1, mulai! Wah, cepet banget kan? Tapi, kita pasti belum pernah ngeliat cheetah yang bisa jungkir balik. Ini dia, robotnya. Namanya Cheetah Tree. Robot ini diklaim nggak bisa dihancurin, tapi bisa jungkir balik. Sebagian besarnya dibuat agar para saintis bisa uji coba hal-hal ekstrim. Karena tampilannya mirip cheetah, namanya udah cocok lah ya. Tapi larinya nggak begitu ngebut, cuma 16 km per jam. Oke, jadi robot ini nggak mampu nyalip mobil, tapi bisa jungkir balik. Jadi 1 poin untuk cheetah biasa dan 1 poin juga untuk cheetah robot. Posisinya seri. Robot yang satu ini terinspirasi dari ular. Bener banget, hewan melata yang nyeremin itu. Namanya robot ular, dan sekali lagi, tujuannya untuk menjalankan misi SAR. Gerakannya mirip ular, jadi bisa manjat pohon dengan ngelilitin tubuhnya ke pohon. Robot ini sudah dipakai untuk ngecek bangunan runtuh setelah gempa bumi kuat. Karena ukurannya kecil dan bisa bergerak ke segala arah, robot ini bisa masuk ke tempat-tempat sempit. Tapi nggak pakai googly sih, karena ia memakai kamera di bagian depan. Jadi, pengendalinya bisa ngelihat lingkungan di sekitarnya. Kalau kamu tertarik pada laba-laba, tapi masih takut dengan serangga ini, tenang aja. Ada Robactix T8X. Robot ini lebih mirip mainan sih, karena bisa dikendalikan dan diprogram untuk melakukan tugas-tugas yang kita inginkan. Gerakin aja, entar juga bisa joget dengan kaki kecilnya. Tersedia 2 versi, yang berbulu dan tanpa bulu. Yang berbulu mungkin mirip tarantula. Namaku Tom, makasih udah nonton ya. Dan ingat, yuk kita belajar terus setiap hari bareng Sisi Terang. Dadah!